Ini kawan-kawan, ikan saya mati lagi. Ini karena lompat ya, ini memar ini lompat tidak ketahuan. Nah, ini kalau ada ikan baru atau waktu kita mau persiapan untuk breeding, ini kan induk ini ya. Ini ukurannya 45 cm. 45 cm, dia lompat dari kolam nggak ketahuan sebelum maghrib, jadinya kita nggak cek, akhirnya ya jatuh, ya sudah kaku seperti ini. Kalau seperti ini ya dikubur nanti. Ini sampai itu ada darahnya, bengkak seperti ini. Sowa ini, padahal kita maunya kita picah. Nanti kalau sudah keluar telurnya, bodinya biar tertata lagi. Ini juga sudah bulky. Seharusnya setelah bertelur dia seharusnya posisi bentuk bodinya akan tertata lagi. Nah, tapi nggak apa-apa, ini hanya pengalaman. Lain kali kalau punya ikan baru yang baru kita angkat dari kolam lumpur, itu kita harus nutupnya lebih hati-hati. Seperti ini kita kasih tutup yang tebal ya, ini biar nggak loncat. Di atasnya kasih batu atau bisa pakai apa ini, genteng atap ini, biar aman. Nah seperti itu, ini contohnya. Jadi kasihan kalau sampai lompat, sayang ya. Ini ini bawa telur-telur semua, ini tinggal micah, tinggal ini kita sendirikan. Ini pejantannya nggak kita campur di sini ya. Kalau pejantannya dicampur di sini bisa menjadi pergaulan bebas ini. Ini akan paginya pasti di sini banyak telur kalau ada pejantannya. Maka ini betina kita apa namanya, kita jadikan sendiri, kita letak di akuarium sendiri, betina. Nanti kalau pejantannya kita letakkan yang sendiri. Ini masih untuk induk ini, calon induk. Ini yang sudah saya naikkan di YouTube sama di Facebook saya. Yang ini bisa dibeli. Ini sama siapa, ini saya punya stok Shiro di ukuran 27 30 cm. Ini kalau ini kita campur ya, cewek cowoknya kita campur karena induknya masih terlalu kecil, dia belum gendong telur, jadi dia aman. Jadi airnya tetap bersih. Kalau yang sudah gendong telur itu seperti tadi ya pasti kita sendirikan. Kalau enggak berbahaya. Ini soa-soa yang lumayan besar-besar. Ini bawa telur semua. Ini kalau bawa telur semua, pejantannya kita sisihkan ya, kita asingkan. Karena kalau enggak pasti nanti malam kita tinggal tidur dia pasti bertelur, kita nggak tahu. Terus kalau efeknya, kalau telurnya masuk kalau bertelur malam, paginya dia makan, terus ikannya itu sering kali kena apa itu namanya, sering kali kena jamur. Itu faktornya ya dari telurnya itu sendiri yang tersimpan, atau yang sisa-sisanya yang di apanya ini, di saringannya di sini biasanya susah untuk dibersihkan. Telur itu kalau telur koi kalau sudah keluar, dia ini kebanyakan menempel di dinding-dinding. Ini menempel di dinding-dinding. Nah, seperti itu. Nah, ini persiapan kalau kita ini mau video ikan ya letakkan di sini.
saya masukkan di dalam sini. Terus nanti kita pilih-pilih mana yang SQ-nya, mana yang grade A, grade B, grade C, ya seperti itu. Ini sebentar lagi kita kubur ya, ini kita kubur biar nanti sempurna kematiannya kalau kita kubur, biar tidak bau. Pada dasarnya semua makhluk, semua yang hidup itu kalau mati di daratan, kalau tanpa kita ini ya kasihan ya. Walaupun ikan kita kubur. Ini sebenarnya dimasak pun enak, karena ada yang bilang, atau guru-guru kita dulu waktu kita ngaji, ya ini bahasanya ngaji ya, kalau ikan sama belalang ini bisa dimakan sampai bangkainya, maksudnya ya khususnya belalang sama ikan seperti ini. Buktinya ikan teri itu, ikan pindang, itu ikan-ikan yang di pasar-pasar itu kan, udang itu kan sudah mati 1 bulan 2 bulan. Nah itu maksudnya sudah busuk, sudah bangkai, itu masih dimakan ya. Maksudnya seperti ini pun bisa ini teman-teman, dimakan, dimasak. Ini sudah mati 4-5 hari pun kalau kita mau ya masih bisa. Ini seperti ini. Yang ini jangan, ini ikan yang sudah lama kita pelihara dari penetasan sampai kita angkat. Ini diukur 40-35 cm. Ini usianya masih 8 bulan. Ini kalau kita genapkan 1,5 tahun, pasti nanti ukurannya di sekitar 50-60 cm. Nah ini masih, soalnya ini dulu induknya juga mencapai waktu kita pijahkan induknya itu masih ukur 65. Sekarang ini induknya saja sudah 70-an cm. Ini sudah besar induknya ini. Induk dari ini induknya yang bagus. Kalau kamera saya ini tertampak seperti ikannya warnanya masih oranye, tapi sebenarnya ini kan merah ini. Sowa ini merah. Dan ini walaupun 35 cm tapi termasuk masih muda ya, dia belum final. Jadi nanti dia masih muncul pola pattern dan bodinya masih belum maksimal. Jadi ini masih proses seperti ini, masih proses. Ini nanti dia masih mau berubah di kepalanya atau di badannya itu yang hitam di merahnya ini pasti nanti akan berubah. Masih berubah, ini masih berbentuk yang bagus. Ini untuk sebagai informasi, kalau kita persiapan ya, kita siapkan bak kecil ini nanti untuk 1 ekor, yang seperti untuk tahu size ukuran ikan itu. Nah seperti ini baknya. Ini pun juga mahal ya sekarang, nggak seperti dulu. Ini yang lebih besar, yang ikan nanti yang agak besar ini. Sama akuarium yang ini juga panjang ini. Saya tulis B10, ini B11, kita urutkan biar enak nanti. Seperti itu. Kalau mau tahu nanti jenis-jenisnya ikan apa saja sudah kita tempelkan. Jadi misal mau ingin cari ikan apa, lah ini kan semua sudah ada. Mau bokeh sowa, doitsu sowa, gambarnya seperti apa ya, seperti ini kurang lebihnya. Ki susui, nah seperti ini kurang lebihnya. Nah ini ki beko itu biasanya keluarga dari kohaku sangke bisa. Nah seperti itu. Nah ini kucaku, hi utsuri, ini shero beko ini saya paling suka. Ini sebenarnya dia wajahnya bersih, tapi di punggungnya itu ada bintik-bintik hitam putih yang merata, yang tertata rapi. Nah seperti itu saya paling suka. Kalau permis
kawan-kawan juga suka ya berarti sama ya. Saya ini ikan-ikan yang paling saya sukai ini. Makanya kita beli terus kita apa istilahnya sampai kita dokumentasikan atau kita pasang-pasang di dinding-dinding seperti kita semuanya biasanya apa yang kita koleksi ikan-ikan yang memang kita ini pecinta ya penghobi, kita juga breeding, jadi apa yang kita suka itu biasanya kita simpan, kita biar tahu bahwa kita pernah punya ikan yang seperti ini, pernah juara. Nah seperti itu konjo asagi. Nah seperti ini bagus kepalanya, samping kanan kiri sampai ke siripnya itu ada merahnya konjo. Di paling ujung belakang itu di bagian apa ekornya itu ada merahnya juga. Terus sisiknya tertata rapi, ringnya bagus. Nah seperti ini. Seperti ini hampir kurang lebih dari konjo tadi seperti ini, cuman kalau konjo merahnya itu sampai di kepala dan di apa itu paling belakang tembus, tapi badannya tidak. Kalau hisusui merahnya itu mulai dari kepala, setelah lepas dari mata sampai ujung sampai belakang itu merahnya tertata dan ring sisiknya di atas punggung itu bagus nih seperti ini. Nih, kalau mau tahu lihat-lihat. Nah ini sama ini Doitsu. Nah ini kan bagus-bagus ini. Kalau punya ikan seperti ini besar banyak ya kita pasti senang lah, senang. Nah ini bikin senang. Yang lainnya masih kita simpan di sana juga banyak yang kita koleksi. Ini semua kita simpan ya. Ini siro saya. Ini kohakunya di sini. Ini kohaku yang masih 20-25 sama ini ada benigoi-nya, benigoi kohaku. Terus ada soanya juga di sini. Ini soa ini merah ini. Ini ada huruf A. A-nya ini terlihat ini. Ada huruf A. Itu jelas. Ini kita jual satu ini saja 1.500.000 ini. Mahal ya karena kita belinya dari petani sendiri, dia beli peletnya ini juga nggak bisa buat sendiri, dia memang istilahnya sudah disiapkan oleh pabrik ya, nggak bisa buat sendiri, mereka juga beli. Nah ini soa doitnya seperti ini doit soa bagus. Ini kalau usia atau ukuran di 50 cm ini bagus ini. Nanti dia akan masih proses ya, dia akan merahnya akan semakin tebal. Nah, itu simpanan soa yang pejantan kita simpan di situ biar aman. Nah ini. Nah oke, sementara saya selesai dari sini dulu. Besok kita sambung lagi. Sambil nanti kita siapkan oksigennya, kalau kita mau kirim, kantongan plastiknya juga kita siapkan. Nah seperti itu kurang lebihnya. Besok kita sambung lagi. Itu kita simpan di pet. Nah oke, itu kawan saya datang, ada tamu. Kita sudahi di sini. Nah ini dia nampaknya
ada preman satu, di belakangnya ada santri abal-abal.